Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia. Selamat berkarya. Masih di channel C2 Speed malam ini guys. Malam ini di hadapan saya kali ini ada satu buah cylinder head dengan klep yang menggunakan diameter isap 28 mili dan untuk diameter buangnya 24 mili, yaitu dari miliknya Honda Sonic lama ya, dengan diameter klep 2824 dengan kodenya GH. Seperti ini penampakannya. Namun pada video kali ini kita akan membahas atau menanggapi beberapa permintaan atau pertanyaan dari sabang saning subscriberan ya, atau subbreaker sama saja ya, sabang saning subscriberan dari beberapa sahabat subscriber saya yang kemarin request kalau misalkan cylinder head atau blok piston atau satu buah mesin sudah mengalami jebol atau remuk, apa bisa digunakan kembali ya. Dan malam ini kita akan bahas atau menjawabnya secara langsung pertanyaan dari sahabat subscriber tersebut guys. Oke, jangan kemana-mana, apalagi kemana karep ya, kita bukbakin sabang saning jalar bol etanya. Pertama-tama jebol atau trouble engine atau blow engine bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah ada satu part atau satu unit atau satu bagian daripada spare part yang kita gunakan tidak tahan. Kurang lebih faktor yang paling rentan adalah ketidaktahanan sebuah spare part pada motor tersebut. Itu yang mengakibatkan tingginya angka kejebolan guys. Nah, dan di hadapan saya ini kurang lebih ini mesin yang pertama kali saya pakai di Legenda 2 road race. Kalau nggak salah ini kurang lebih udah saya simpen hampir gak dipakainya udah hampir 1 tahunan ya. Cuman ini diolah kembali dan kita coba kembali, ternyata hasilnya normal guys, normal lagi ya. Cuma kalau untuk fisiknya seperti yang teman-teman lihat, nah ini ada cacat di sini ya. Bentuk squeeze-nya udah nggak, teksturnya udah nggak bersih ya, udah nggak beraturan seperti semula bentuk daripada kubahnya, karena kebanyakan bekas serpihan yang narancap di sini nih. Tapi dalam kondisi seperti ini, klep hanya bengkok namun pistonnya remuk. Ini yang pernah saya alamin di Honda Style Legenda ya. Kurang lebih kejadiannya itu sekitar 1 tahun lalu lah. Toh bagaimanapun, seapik apapun kita tetap manusia guys ya, yang hanya mampu berusaha dan berdoa. Jangankan saya ya, tim ecek-ecek, tim yang gede aja kalau misalkan apes ya sama aja ya, kadang mungkin lebih sampai stangnya bengkok, stang pistonnya bengkok. Cuman dalam pertama kali saya merubah ini, kita tanam seating yang lebih gede, lalu kita pasang payung klep yang bisa masuk di, misalkan seatingnya dikasih 30 yang isap,
Sitting dikasih 30, lalu lubang porting kita misalkan dikasih 24. Nah, kita pasang klep 26. Dan jika sittingnya udah mulai habis, kita porting lagi. Sitting tersebut kita naikin 0,5, lalu kita kasih klep 27. Sekiranya habis lagi, seperti itu dan seperti itu dan seperti itu ya, seterusnya. Namun untuk bagian buang tetap dipertahankan karena dari 23 hanya loncat ke 24 saja. Seperti ini, dan sudah saya coba masih hidup. Ini pertama kali saya bikin percobaan RRA blade di Astrea ya. Seperti ini guys penampakannya. Ini pennya diganjel, cuman ganjelnya bukan yang ini kayaknya, yang ini pada pendek nih. Gak tahu yang mana ya, nyimpennya lupa. Dan kesalahan kecilnya itu saya menggunakan RRA atau pelatuk blade bukan yang original, dikarenakan spare partnya nggak ada. Kesalahan terkecilnya itu saya menggunakan RRA untuk blade, namun kualitasnya lokal, yang berakhir patah dan menimbulkan si retainer daripada kuku klepnya copot dan klep isap tertabrak dan terus dihantam oleh sabang saning seserannya di jero di aradu gitu, kos nu perang dak dek dok nepi karemuk we lah gitulah lamun cek bahasa urang nah hese da dicaritakeun mah guys sebenarnya mah, tapi kronologinya seperti itu. Tapi daripada kita buang kan sayang, waktu itu rusaknya itu masih pakai klep 2623. Nah, setelah itu saya lihat-lihat gitu ya. Saya sidik-sidik gitu. Saya sidik-sidik, ternyata si sittingnya masih bagus, nggak ada cacat. Nah, saya pasangin nih klep 2824, kita sekir lagi. Yang bawahnya juga naiknya dari 23 ke 24. Saya sekir lagi nih, baru nih klepnya nih, masih baru, masih bekas pakai. Dalam waktu dekat ini kita udah coba, cuman sisanya entah di mana, saya lupa nyimpennya Dan akhirnya alhamdulillah ya, untuk fungsinya masih normal, cuma untuk fisiknya ya seperti inilah, kurang enak dipandang gitunya. Tapi gak apa-apa, yang penting lebih ke fungsinya. Dan si pistonnya waktu itu remuk, tapi silinder sama silinder broknya nggak rusak, stang piston nggak rusak. Dan saya robah kembali, awalnya kan menggunakan pistonnya itu di MP4, cuma dipakainya 57, sekarang udah saya naikin jadi ke 57,5 guys. 57,5 tuh masih ada bekas sisa pembakaran ya, dan boringannya pun tuh masih mulus ini teh, cuman saya nggak simpen ya. Awalnya kan pakai 57 itu hasilnya 126 cc, kalau pakai 57,5 hasilnya kurang lebih 130 cc. Nah, buat teman-teman subscriber yang kemarin nanyain bisa nggak misalkan silinder headnya dibetulin lagi bekas jebol, bisa-bisa aja, tapi kita harus cek dulu bagaimana kondisi daripada silinder head yang mau dibetulin tersebut. Kalau misalkan sampai sittingnya pecah itu ya jatuhnya jadi biayanya hampir sama bikin lagi ya, bikin baru lagi, kurang lebih seperti itu guys. Dan mungkin beberapa pengalaman kalian juga mungkin ada yang pernah mengalami apa yang saya alami, mungkin seperti itu. Tapi untuk sekarang alhamdulillah ya, untuk legenda tersebut sudah aman lah, sudah aman dan sudah kita perbaiki lagi, kita ganti blok sama silinder head
yang baru, dan ini bekasnya ya yang sudah saya coba perbaiki dan setting ulang menggunakan klep yang lebih lebar dan piston yang lebih gede, walaupun cuma selisih 0,5 ya. Dan mungkin untuk beberapa masukan buat kalian yang mungkin pernah lebih parah ya mengalami hal dalam masalah trouble engine, silahkan komentarnya di bawah ya. Dan untuk saya pribadi hanya sekedar berbagi wawasan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Dan jika seperti ini intinya masih bisa dipakai ya. Kalau untuk detailnya seperti yang kita uraikan di video kali ini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.